Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Saatnya Anda mengikuti informasi-informasi terkini di Nuas Lombok malam ini, tentunya untuk edisi hari Kamis 4 Juni 2015. Saya Munawwarah Musni akan temani Anda dengan informasi-informasi yang tentunya telah kami siapkan, di mana di antaranya nanti akan menjadi informasi pertama kita adalah terkait dengan razia kos-kosan. Pastikan Anda mengikuti informasi selengkapnya di Nuas Lombok malam ini. Ya, pemirsa, Lurah Kelurahan Pagesangan beserta personil gabungan dari Polres Kota Mataram, BNN dan juga Satuan Polisi Pamong Praja Kota Mataram menggelar operasi penegakan Perda dan Perwal nomor 5 tahun 2000, yakni tentang izin penyelenggara pondokan. Dalam razia tersebut, petugas menemukan sejumlah tempat pondokan yang ternyata tidak memiliki izin pendirian ataupun pembukaan pondokan. Dengan dibantu personil lengkap dari aparat kepolisian Resort Kota Mataram, Badan Narkotika Nasional, dan Satuan Polisi Pamong Praja, Lurah Kelurahan Pagesangan menggelar operasi penegakan peraturan daerah dan peraturan Wali Kota Mataram nomor 5 tahun 2000 tentang izin penyelenggara pondokan. Satu persatu pondokan atau kos-kosan dirazia petugas di seputaran Pagesangan untuk mendata izin maupun kartu tanda penduduk penghuni pondokan, termasuk merazia dugaan pondokan yang dijadikan tempat mesum, menyimpan senjata tajam dan narkoba. Namun dalam operasinya ini petugas tidak menemukan adanya pasangan mesum ataupun barang haram narkoba. Petugas hanya menemukan sejumlah tempat pondokan yang tidak memiliki izin pembukaan maupun pendirian, menemukan sejumlah penghuni yang tidak memiliki KTP dan 1 unit senjata tajam. Lurah Pagesangan Mataram mengatakan operasi ini merupakan penindakan Perda dan Perwal yang banyak dilanggar oleh pemilik pondokan karena sebelumnya pihaknya sudah mensosialisasikan perda tersebut namun masih banyak dilanggar. Selain itu, operasi ini digelar untuk menindak pasangan yang melakukan maksiat jelang bulan Ramadan. Kita sudah mempunyai di Kota Mataram mempunyai Perda dan Perwal tentang rumah kos yang perlu kita segera dieksekusi. Lebih lanjut, Budiasi mengatakan hal serupa akan digelar selama 7 hari berturut-turut. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Ratusan botol minuman keras dimusnahkan oleh kepolisian Resort Lombok Barat di depan pejabat Muspida di markas kepolisian Resort setempat. Ratusan miras berbagai jenis tersebut adalah merupakan barang sitaan pihak kepolisian dalam razia penyakit masyarakat selama 20 hari terakhir ini. Dan selain miras, Mapolres Lombok Barat juga telah menetapkan sebanyak 5 orang tersangka judi dan prostitusi. Kepolisian Resort Lombok Barat memusnahkan ratusan liter minuman keras berbagai jenis di halaman Mapolres Lombok Barat Rabu siang kemarin. Ratusan liter minuman beralkohol tradisional dan bermerek itu merupakan hasil operasi Pekat Gatarin 2015 yang digelar selama 20 hari di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Kapolres yang memberikan keterangan terkait pemusnahan barang bukti itu menyebut jika di wilayah hukum Lombok Barat masih banyak terdapat tempat-tempat hiburan yang menyediakan minuman beralkohol tanpa izin. Selain miras, kepolisian juga mendeteksi banyak fasilitas spa yang menyediakan prostitusi di kawasan Batu Layar. Batu Layar ini banyak bisnis spa. Nah, ini banyak yang terselubung, ya, di mana di dalamnya ada penyediaan plus. Ini yang kita ungkap kemarin. Ya, mudah-mudahan nanti kita terus menggali informasi dari masyarakat. Kalau memang ada tempat menyediakan fasilitas plus seperti ini, nanti kita akan lakukan penindakan. Operasi Pekat Gatarin yang dilakukan selama 20 hari itu juga berhasil mengamankan 5 orang yang kini ditetapkan sebagai tersangka. 3 orang tersangka judi dan 2 orang disangkakan pelaku prostitusi. Ditambahkan Kapolres bahwa pihak kepolisian Resort Lombok Barat akan kembali menggelar operasi dalam waktu dekat. Operasi yang akan digelar kali ini adalah sebagai cipta kondisi menjelang bulan suci Ramadan. Sahdan, Lombok TV, Lombok Barat.
Kejaksaan Negeri Mataram memastikan akan mengeksekusi 3 terpidana yang putusan perkaranya sudah ingkrah dari Mahkamah Agung, dan ketiga terpidana yang segera dieksekusi adalah mantan Ketua Dewan Pimpinan Partai Nasdem Darmawan, anggota DPRD Lombok Barat Bahrul Fahmi, dan juga Kepala Bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Zainuri. Kepastian akan segera dieksekusinya ketiga terpidana tersebut disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Mataram Rodiansah setelah pihaknya menerima putusan turunnya kasasi ketiga terpidana dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ketiga terpidana yang akan segera dieksekusi yaitu mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Nasdem NTB Darmawan yang divonis 2 tahun penjara karena terbukti melanggar pasal 263 ayat 2 KUHP tentang penggunaan surat palsu. Sementara anggota DPRD Lombok Barat Bahrul Fahmi divonis 5 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah, subsidiar 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung dalam kasus korupsi penjualan aset Pemda berupa tanah pecatu di Dusun Irengdaya, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari tahun 2012 lalu. Sedangkan Kepala Bagian Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat Zainuri divonis 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung karena terbukti melakukan penganiayaan. Ditegaskan Rodiansah sebelum melakukan eksekusi pihaknya terlebih dahulu akan melayangkan surat panggilan untuk ketiga terpidana. Apabila dalam panggilannya terpidana tidak hadir maka akan dilakukan eksekusi paksa. Ini tim 48 nanti surat perintah jaksa untuk eksekusi kan sudah ingkrah. Nah itu belum saya tanda tangan. Karena kita putus semua itu kita pelajari dulu kan. Seperti diketahui, eksekusi 3 terpidana yang segera dilakukan Kejari Mataram ini merupakan tindak lanjut dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memvonis ketiga terpidana tersebut bersalah dalam kasusnya masing-masing. Ruhaili, Lombok TV, Mataram. Nuansa Lombok akan kembali hadir untuk Anda tentunya dengan informasi-informasi lain, diantaranya adalah terkait dengan puluhan warga Kelurahan Punil yang melakukan aksi pemblokiran jalan lingkungan yang terdapat di sekitar kawasan Lombok Epicentrum Mall. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut. Acara ini dipersembahkan oleh M.Co, merubah yang biasa menjadi luar biasa. Saya mulai bertani dari tahun 2011. Alhamdulillah pas mulainya saya bertani itu hasilnya meningkat secara signifikan gitu. Jadi sekarang 9 sampai 10 ton. Alhamdulillah dengan beberapa input pendampingan mulai dari bagaimana kita mengelola lahan dengan baik, bagaimana kita melakukan seleksi benih dan menggunakan bibit unggul, menerapkan pola tanam jajar legowo dengan pengaturan jarak tanam, penyediaan sarana produksi pertanian dan ini, kemudian pupuk dan obat-obatan. Selain pendampingan teknis, kita bisa meningkatkan produksi petani menjadi 9,6 ton per hektar pada tahun 2014 dan tahun ini alhamdulillah kita bisa tingkatkan lagi menjadi 9,9 ton per hektar. Ini kita harapkan petani ini tidak langsung puas gitu kan dengan produksi ini, tetapi mereka bisa meningkatkan lebih tinggi lagi karena potensi produksinya tuh ada yang mencapai 14 ton per hektar, berarti bisa dicapai oleh petani. Dan alhamdulillah bahwa 2 tahun ini pemerintah sudah dibantu oleh SR PT Nyuwun Negara melalui mitranya CP Bintang Sepongkang membantu kami dalam hal menyediakan saprodi bagi petani dan juga pendampingan.
menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi. Menjaga kelestarian alam dan kearifan lokal selama kami beroperasi, menjadikan kami bagian tak terpisahkan dari masyarakat. Selamat datang di dunia warna MKU. Warna adalah karakter, inspirasi, ekspresi, lambang dan harapan. Inovasi warna MKU cat kayu dan besi yang penuh inspirasi. Semangat dan keberanian warna merah cabai adalah inspirasi gairah kebahagiaan dan kegembiraan sesuai dengan kepribadian Anda. MKU merubah yang biasa menjadi luar biasa. Anda kembali bersama kami di Nuansa Lombok malam ini. Saya Munawwarah Musni masih temani Anda, dan informasi yang ingin kami sampaikan berikutnya adalah untuk mengantisipasi peredaran bahan berbahaya yang dikhawatirkan beredar pada makanan dan juga minuman menjelang bulan suci Ramadan. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram akan melakukan pengawasan secara terjadwal. Pengawasan ini akan dilakukan di sejumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan juga minimarket yang tentunya ada di Kota Mataram. Pengawasan secara terjadwal terhadap bahan berbahaya yang dikhawatirkan beredar pada makanan dan minuman akan dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu menjelang bulan suci Ramadan dan selama bulan suci Ramadan. M. Taufikur Rahman, Kepala Bidang Meteorologi dan Perlindungan Konsumen Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Mataram mengatakan, pengawasan secara terjadwal ini nantinya akan dilakukan di sejumlah pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan minimarket yang ada di Kota Mataram. Memang ada beberapa tahap nanti ada pengawasannya, jadi beberapa hari sebelum memasuki bulan puasa ada pengawasan ke pasar tradisional dulu. Kemudian setelah memasuki bulan puasa ada pengawasan terhadap makanan-makanan atau pangan untuk takjil masyarakat. Jadi itu rencananya sore hari dan gitu kan, sore hari. Kemudian menjelang Lebaran nanti ada pengawasan terhadap parcel, itu sasarannya ke pasar-pasar Lebaran. Taufik menambahkan, pengawasan ini untuk mengantisipasi peredaran makanan berbahaya yang merugikan kesehatan masyarakat, khususnya pada bulan Ramadan. Sementara jika ditemukan pedagang yang menjual makanan yang mengandung bahan berbahaya, akan ditindak tegas dengan menarik produk makanan itu di pasaran. Masyarakat juga dihimbau agar menjadi konsumen cerdas dan lebih teliti dalam membeli. Lulu, Lombok TV, Mataram. Berlanjut kita ke informasi lain, mengawasi maraknya praktik untuk menghentikan mencoreng. Bawaslu NTB hanya bisa berharap agar partai politik memiliki kesadaran sendiri agar tidak mengkhianati konstitusi pemilu kada yang telah mereka sepakati. Praktek pemberian mahar politik oleh kandidat bakal calon kepala daerah kepada partai politik sebagai persyaratan untuk mendapatkan dukungan telah menjadi rahasia umum. Lobi-lobi politik yang menghasilkan kesepakatan berkoalisi biasanya dikuatkan dengan besaran jumlah mahar politik yang disiapkan oleh sang kandidat beserta kroni-kroninya. Selain mencoreng nilai demokrasi, praktek haram itu juga dianggap bisa membuka keran terjadinya praktek korupsi, karena kepala daerah yang terpilih lahir dari hasil persekongkolan demokrasi yang korup. Praktek ini pun sulit dihalau karena pelakunya adalah para petinggi partai. Bahkan Badan Pengawas Pemilu Provinsi NTB mengaku jika lembaga pengawas pemilu itu belum memiliki mekanisme pengawasan yang ampuh untuk menghentikan praktek yang bisa mencoreng nilai demokrasi tersebut.
Oleh karena itu, selain mengharapkan kesadaran partai politik, Bawaslu NTB juga menghimbau kepada para kandidat bakal calon kepala daerah agar tidak memberikan sesuatu berupa mahar politik kepada parpol untuk mendapatkan dukungan. Partai politik diharapkan tidak mengkhianati konstitusi pemilu kada yang telah mereka buat dan sepakati, sehingga pemimpin yang terlahir dari hasil pemilu kada serentak di NTB pada Desember mendatang bukan dari hasil pengkhianatan terhadap konstitusi pemilu kada itu sendiri. Kami sangat berharap bahwa kami dalam kapasitas mengawasi pemberian mahar politik itu tentu kami sangat mengakui ya, kami masih belum memiliki mekanisme yang kami yakini ampuh untuk bisa mengawasi itu, tetapi kita sangat membutuhkan adanya kesadaran jangan sampai kemudian pihak yang membuat aturan maka pihak itu juga yang mengkhianati aturan itu gitu. Jadi kesadaran yang kami sangat harapkan jangan sampai kemudian kepala daerah yang terlahir dari pemilu kada di Nusa Tenggara Barat ini adalah hasil dari pengkhianatan konstitusi pemilu kada itu sendiri gitu. Sementara itu, sejak di launchingnya tahapan pemilu kada serentak pada Mei lalu, intensitas pertemuan partai politik dengan sejumlah figur bakal calon terus meningkat. Selain memberikan apresiasi, Bawaslu NTB tetap menghimbau agar dalam pertemuan itu tidak terselip kepentingan yang mengarah pada praktek kesepakatan untuk memberikan mahar politik untuk mendapatkan dukungan. Baik partai politik maupun para kandidat bakal calon diharapkan bisa ikut berkontribusi positif dalam mewarnai pesta demokrasi 5 tahunan tersebut. Dedi Sufiandi, Lombok TV, Mataram. Nuansa Lombok malam ini dilengkapi juga dengan informasi terkini terkait dengan puluhan warga Kelurahan Punie yang melakukan aksi pemblokiran jalan lingkungan yang terdapat di sekitar kawasan Lombok Epicentrum Mall. Aksi pemblokiran jalan tersebut adalah sebagai bentuk protes mereka terhadap keputusan sepihak manajemen Lombok Epicentrum Mall yang dituding menyerobot jalan umum milik warga. Dan aparat juga harus berpihak pada masyarakat yang memang sudah menduduki. Dengan membawa poster yang mewakili tuntutan mereka, puluhan warga Kelurahan Punie pada Kamis siang menggelar demo di sepanjang jalan yang ingin ditutup pihak manajemen Lombok Epicentrum Mall. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes warga terhadap rencana akan ditutupnya jalan milik umum oleh pihak Lombok Epicentrum Mall, sebab mereka merasa dengan ditutupnya jalan tersebut akan merugikan warga sekitar yang saat ini seperti hidup terisolasi pasca penutupan jalan tersebut. Terlebih keputusan manajemen Lombok Epicentrum Mall menutup jalan itu diambil secara sepihak tanpa terlebih dahulu meminta restu kepada warga. Yang senjata lengkap sama tim gegana itu. Kami ibarat teroris dan itu pun tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jadi kami memang sudah mediasi beberapa kali tidak kunjung membuahkan hasil. Memang kami cukup sabar selama ini tidak melakukan tindakan apapun kepada mereka, bahkan kami tidak komplain dengan segala getaran, debu. Hal senada juga diungkapkan oleh pengacara warga Fauzi Yoyo. Dirinya mengatakan keputusan sepihak Lombok Epicentrum Mall menutup jalan yang selama ini merupakan akses utama warga sekitar membuat warga keberatan karena sangat merugikan mereka. Pasalnya selama ini jalan tersebut merupakan fasilitas umum yang coba ingin diserobot oleh Lombok Epicentrum Mall untuk kepentingan pengembangan proyek pembangunan pusat perbelanjaan milik perusahaan tersebut. Sekitar 60 KK dan sudah terjadi negosiasi, mediasi tapi tidak berhasil. Ini sebenarnya masyarakat sudah ngalah ya. Tadinya batas ini jauh di sana. Jadi 7 kalau tidak salah 7,3 ya. Sementara itu menanggapi aksi pemblokiran jalan yang dilakukan oleh warga, Humas PT Parindo selaku pemegang proyek membantah jika perusahaannya secara sepihak menyerobot dan menutup jalan yang diklaim oleh warga sebagai fasilitas umum tersebut. Udah jelas dinyatakan bahwa ini adalah jalan eks perkantoran. Itu yang pertama. Kemudian karena fasilitas ini adalah fasilitas perkantoran, tentunya warga masyarakat juga boleh menggunakan pada saat itu. Kemudian terjadi transaksi apapun. Catat itu, boleh. Itulah harapan. Iya, pada saat masih dimiliki oleh Pemda, karena ini dipergunakan untuk akses dari perkantoran yang ada ini ke kantor induk.
Menurutnya, jauh sebelum mereka menutup jalan tersebut, pihaknya telah melakukan sosialisasi serta melakukan mediasi dengan perwakilan dari pihak warga. Dan kini dengan adanya aksi protes warga tersebut, pihaknya berjanji akan kembali melakukan mediasi dengan warga guna mencari solusi terbaik yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Maesarah, Lombok TV, Mataram. Sejumlah massa yang merupakan gabungan LSM, Suaka, dan Formapi Lombok Tengah dari pagi melakukan aksi hearing kantor DPRD Lombok Tengah. Dalam aksi hearing tersebut, sejumlah LSM itu mempertanyakan sikap pihak pemerintah daerah melalui BKD Lombok Tengah yang telah melakukan mutasi jajaran PNS Eselon 3 dan 4, yakni dengan menurunkan golongan serta pangkat mereka. Hal itu dianggap telah menyalahi aturan dari UU ASN. Nampaknya mutasi eselon 3 dan 4 yang dilakukan pemerintah daerah Lombok Tengah, yakni Bupati Lombok Tengah yang dilaksanakan beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Hal ini terbukti dengan kedatangan sejumlah massa ke kantor DPRD Lombok Tengah untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah yang telah melakukan mutasi dengan tidak mengacu pada Undang-Undang ASN. Pasalnya, mutasi 368 pejabat eselon 3 dan 4 yang dilakukan Bupati tersebut dianggap syarat dengan mutasi dendam. Hal ini terbukti dengan banyak para pejabat yang dimutasi yang seharusnya naik pangkat menjadi turun pangkat, sehingga hal tersebut dianggap telah menyalahi aturan. Menurut salah satu anggota Komisi 1 DPRD Lombok Tengah, Suhaimi, mengatakan, mutasi yang dilakukan Pemda tersebut tidak berlandaskan hukum karena tidak mengacu pada Undang-Undang ASN yang mengatur tentang kebijakan terkait mutasi PNS dan aparatur negara. Di pasal 139 di ketentuan penutup pasal, saya kira itu yang digunakan oleh Kepala BKD dan memperjakan kalau mencari landasan hukum. Pasal 139 ketentuan penutup Undang-Undang 5 2014 menyebutkan semua peraturan turunan peraturan pemerintah yang merupakan turunan dari Undang-Undang 8 1974 tentang pokok-pokok pegawaian sebagaimana diubah oleh Undang-Undang 4399 ditulis di sana berlaku. Tapi ingat ada komanya di situ, berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti oleh Undang-Undang ini, Undang-Undang 5 2014. Lebih jauh, Suhaimi menyatakan dalam mutasi yang dilakukan pemerintah daerah merupakan aturan turunan pemerintah dan aturan tersebut batal demi hukum, disebabkan oleh masih ada aturan pokok yang lebih tinggi dari aturan tersebut. Sesuai dengan pasal 139 ketentuan penutup Undang-Undang Nomor 2014 menyebutkan bahwa semua peraturan pemerintah yang merupakan aturan turunan yang merupakan aturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menerangkan bahwa aturan pemerintah tersebut berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Sehingga menurut Suhaimi, mutasi yang dilakukan oleh Bupati sudah menyalahi aturan dan penerapan yang tidak benar. Setelah melalui hearing yang cukup alot, pemerintah daerah yang diwakili Kepala BKD Lombok Tengah berjanji akan menyampaikan hal tersebut terlebih dahulu ke Bupati Lombok Tengah. Kemudian akan membahas kembali permasalahan tersebut dengan intern BKD dan Baperjakat Lombok Tengah. Setelah dirasa cukup, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib, namun akan kembali lagi apabila belum ada kejelasan penyelesaian permasalahan tersebut dari pihak pemerintah daerah Lombok Tengah. Sofyan Ardi, Lombok TV, Lombok Tengah. Sengketa antara warga Dusun Bebai, Kecamatan Lingsar dengan PT Telkomsel akhirnya bisa beroperasi kembali dengan beberapa catatan, di mana pihak perusahaan melakukan perbaikan terhadap sistem penangkal petir tower tersebut. Setelah sempat dibekukan selama 2 tahun oleh warga Dusun Bebai, Kecamatan Lingsar, Lombok Barat, mulai hari ini provider milik BUMN PT Telkomsel Indonesia diperbolehkan untuk dioperasikan kembali. Pihak Telkomsel berjanji akan melakukan pembenahan beberapa kekurangan seperti yang dikeluhkan warga sekitar. Awalnya ada masukan kan, bahwa ini kan terjadi gangguan
gangguan dari petir, gangguan dari menyebabkan keresahan masyarakat. Nah, kami perbaiki perlahan-lahan. Adakah sesuatu yang memang menjustifikasikan seperti itu? Ternyata setelah ditelusuri, bahkan dari pihak Universitas Mataram pun melakukan penelitian ya secara ilmiah, secara akademis, memang ada kekurangan. Nah, ini yang kita perbaiki. Di samping minimnya kompensasi yang diberikan pihak Telkomsel kepada warga setempat, kekhawatiran warga terhadap keberadaan tower di tengah pemukiman padat penduduk ini cukup masuk akal. Karena di saat musim hujan seperti sekarang ini, penangkal petir pada tower ini sering mengeluarkan api. Pemahaman sama masyarakat kan, kita ada di malam sudah musyawarah, kita minta tolong sama Telkomsel juga, duduk dan masyarakat itu supaya bisa dipenuhi. Meski sudah adanya kesepakatan antara warga dan pihak Telkomsel, namun puluhan aparat kepolisian masih disiagakan di lokasi ini untuk mengantisipasi adanya gangguan dari warga terkait rencana pembongkaran dan perbaikan sejumlah penunjang peralatan yang ada di tower tersebut. Selama tower ini dalam masa perbaikan dan masa pembangunan akan dilakukan pengamanan full. Jadi untuk mengantisipasi jika mungkin ada oknum-oknum tertentu yang mau merusak atau apa, kita sudah dapat menginvestigasi siapa orang-orangnya itu, karena kan jangan sampai yang menjadi aset negara ini dirusak karena oleh orang-orang tertentu kan provokator, itu yang sampai terjadi. Naisarah, Lombok TV, Lombok Barat. Dan informasi tadi akhirnya menutup jumpa kita di Nuansa Lombok malam ini. Dan kini saatnya saya Munawwarah Musni pamit undur. Terima kasih Anda telah bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Mco, merubah yang biasa menjadi luar biasa.